Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu di SMP 3 Geger. Selamat datang ya anak-anak siswa baru. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Indriani. Saya mengajar guru IPA. Nanti kalian akan bertemu dengan saya dalam pembelajaran IPA. Nah, anak-anak, saya akan membacakan tentang tata tertib yang ada di sekolah kita. Saya mohon nanti kalian mendengarkan dan melaksanakan dengan baik-baik apa itu isi dari tata tertib dan bagaimana kalau seandainya kalian itu melanggar tata tertib, sanksinya itu bagaimana. Berikutnya saya akan membacakan tata tertib nomor 1, yaitu tidak membawa buku pelajaran atau fasilitas dalam pembelajaran. Nanti kalian akan mendapat skor 2. Yang kedua, mengganggu kelancaran KPM ya, itu nanti kalian mendapatkan skor 2. Jika kalian itu misalkan ada proses belajar mengajar dan kalian itu ramai sekali, itu nanti akan mendapatkan skor 2. Yang ketiga, naik sepeda motor di halaman sekolah. Jadi saya harap kalian nanti kalau masuk ke gerbang sekolah, jika membawa kendaraan kalian harus turun. Tapi kalau seandainya kalian itu tetap naik di kendaraan, nanti ada sanksinya ya berupa 2. Kemudian yang keempat, membuang sampah tidak pada tempatnya, itu nanti mendapatkan bobot nilai 2. Yang kelima, berada di kantin pada saat jam pelajaran dimulai, itu pun juga akan mendapatkan skor 2. Yang keenam, makan di dalam kelas atau saat jam pelajaran berlangsung, itu nanti kalian juga akan mendapatkan bobot 2. Ketujuh, mencoret-coret dinding, meja, kursi, tembok, pagar sekolah atau buku paket, ini lain, bobotnya ada 4. Apalagi kalau seandainya kalian itu merusak fasilitas dan kalian harus memperbaikinya atau mengganti ya. Kemudian yang ketujuh, mencoret-coret dinding. Sudah. Nomor 8, membuat surat izin atau keterangan palsu ya. Kalian membuat, misalkan kalau tidak masuk sekolah, padahal kalian itu sehat tapi tidak ingin masuk sekolah, disuruh temannya untuk membuatkan surat, atau kamu sendiri yang membuat surat, itu termasuk surat izin palsu. Seandainya kalian itu izin tidak masuk sekolah, ini yang harus yang membuat adalah wali murid kalian. Nanti ini akan mendapatkan skor 5. Nomor 9, bertindak tidak seronok atau tidak senonoh pada kawan. Misalkan kalian itu menyentuh sesuatu badan kalian yang tidak pada tempatnya, itu akan mendapatkan skor 6 ya. Berikutnya nomor 10, merusak sarana dan prasarana sekolah, kalian akan mendapatkan skor 8. Selain kalian mengganti, kalian juga akan mendapatkan skor 8. Nomor 12, mengambil hak orang lain. Contohnya kalian mengambil uang temanmu, mengambil suatu barang dari temanmu, ini akan mendapatkan skor 10 ya. Berikutnya nomor 13, berjudi atau mengompas ya. Ini nanti kalian akan mendapatkan skor 10. Selain kalian mendapatkan skor 10, nanti mungkin kalau ini dimanfaatkan dan tetap kalian itu berlangsung, hubungannya dengan kepolisian karena kalian melanggar hukum. Kemudian yang keempat, ini mengancam atau mengintimidasi, memprovokasi, memfitnah teman dan sikap tidak sopan terhadap teman, guru maupun karyawan TU, ini akan mendapatkan skor 15. Contohnya kalian itu bicara yang tidak sopan, yang tidak pada tempatnya sebagai seorang murid ya. Ini akan kalian mendapatkan skor 15. Yang ke-15, merokok, minum minuman keras, kemudian pesta narkoba,
itu nanti juga akan mendapatkan skor 15 dan akan berlanjut ke dalam hukum yang ditangani oleh kepolisian. Kemudian yang ke-16, bertindak tidak sopan, ini akan mendapatkan skor 15. Yang ke-17, memalsu tanda tangan, merubah nilai rapot. Nah, ini akan mendapatkan sanksi atau skor 15. Yang 19, terlibat tawuran antar sekolah, skor mendapat 15. Biasanya ini kalau tawuran ini biasanya ada kelompok ya. Biasanya ini kalian kan mengikuti SH karate gitu ya. Ini jangan terlalu dibawa emosi. Kalau ada temanmu yang bermasalah, kalian jangan ikut-ikutan ya. Nanti akan imbasnya ke kamu sendiri, mendapatkan skor dari sekolah yaitu 15. Kemudian nomor 20, berperilaku jorok atau tidak susila, ini akan mendapatkan skor 15. 21, terlibat tindak kriminal. Ini contohnya misalkan kalian mengambil sesuatu barang yang ada di sekolah atau istilahnya mencuri. Ini nanti kalian akan mendapatkan skor 45 dan hubungannya dengan kepolisian. 22, membawa rokok, minuman keras, narkoba, senjata tajam atau senjata api, kemudian CD atau HP berkonten porno. Ini nanti kalian akan mendapat skor 50 dan HP ini juga bisa disita. Nanti kalau hubungannya, nanti kalau pengambilan HP hubungannya dengan orang tua wali murid dengan guru BP, yaitu yang ditangani nanti sama Ibu Oki. Nomor 23 yang terakhir, ini hamil dan atau menghamili. Ini nanti kalian yang mendapat skor yang paling tertinggi yaitu 100, kemudian bisa juga untuk dikeluarkan dari sekolah. Demikian anak-anak, setelah saya baca tata tertib, mohon untuk dipahami dan dimengerti. Sore anaknya. Skor sekian sekian, skor sekian sekian. Kemudian selanjutnya ini tentang kerapian ya. Tentang kerapian, bentuk pelanggarannya ini juga ada bobotnya. Yang pertama, ini tidak memasukkan baju atau tidak mengenakan seragam pada saat itu. Ini akan mendapatkan bobot penilaian atau pelanggaran 3. Nomor 2, tidak mengenakan atribut atau kelengkapan seragam lainnya, ini juga akan mendapatkan bobot pelanggaran 3. Yang ketiga, berambut gondrong, bertindik, ini yang bertindik kecuali anak perempuannya. Kemudian bergelang khususnya pada anak putra, ini bobot skor pelanggarannya ada 3. Yang keempat, bersolek berlebihan bagi anak putri, ini ya. Mungkin kalau kalian sederajat dengan SMP, ini cukup dengan bedak gitu aja. Nah, ini yang dimaksud berlebihan ini mungkin kalian memakai lipstick atau memakai yang lain. Ini sudah berlebihan, nanti kalian akan mendapatkan skor pelanggaran 3. Yang kelima, mengenakan rok atau celana terlalu ketat atau terlalu pendek, skornya ada 3. Yang keenam, berkuku panjang, ini skornya 3. Yang ketujuh, bertato dan menggunakan pewarna rambut ya. Ini yang terlihat khususnya anak laki-laki, ini skornya 5. Dan nanti kalau ada informasi bagi anak putri yang berjilbab, kita kan tidak mengetahui ya, Bapak Ibu guru tidak mengetahui rambutmu itu berwarna atau tidak. Nanti pasti ada informasi dari temanmu. Jika nanti ini ketahuan, maka Bapak Ibu guru akan melidiki rambutnya itu berwarna atau tidak. Nanti akan mendapatkan skor 5. Berikutnya tentang bidang kerajinan, pelanggaran pada kerajinan. Yang pertama, datang terlambat di sekolah dalam 5 menit atau lebih. Ini bobot pelanggarannya ada 2. Yang kedua, tidak membawa kelengkapan belajar di kelas, skornya ada 3.
tidak menjalankan tugas kerja sesuai daftar piket, ini skornya 3. Misalkan kalian itu datang terlambat atau memang sengaja tidak mau melakukan piket harian, itu nanti kalian mendapatkan skor 3. Tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah atau PR dan tugas lain dari Bapak Ibu guru, ini mendapatkan skor 3 selain kalian mendapatkan sanksi dari guru masing-masing. Kemudian pulang sekolah sebelum waktunya atau disebut dengan colup, ini pelanggarannya ada nilai atau berbobot 5. Tidak mengikuti kegiatan BTG yang ada di sekolah atau belajar mengaji, itu kalian mendapatkan skor pelanggaran 5. Kemudian tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau tidak ada surat izin, ini skornya 10. Kemudian saya bacakan yaitu kategori sanksi dan pelanggaran. Kategori pelanggaran ringan, ini interval poinnya 1 sampai 10. Sanksinya teguran lisan. Nilai di rapot kalian akan mendapat nilai rapot B. Yang kedua, kategori pelanggaran sedang, interval poin dalam 1 semester ya, ini 9 sampai 20, bisa juga 21 sampai 35, itu maksimalnya 35. Ini mendapatkan kalau 9 sampai 20 peringatan tertulis. Kalau 21 sampai 35 ini panggilan orang tua, selain peringatan tertulis dan panggilan orang tua. Nanti di rapot kalian mendapatkan nilai C. Kemudian sanksi berat atau kategori pelanggaran yang terberat, di sini interval poinnya dalam 1 semester 36 sampai 55, scoring 3 hari. Kalian mendapat nilai K atau kurang di rapot. 56 sampai 80, skor 7 hari. Skorsing itu kalian tidak masuk, tidak diperbolehkan masuk di sekolah ya. Itu namanya skorsing. Itu 7 hari. Nanti nilai di rapot K. Kemudian 81 sampai 100 hari dalam 1 semester, ini sanksinya dikembalikan kepada orang tua. Nilai rapotnya SK. Ya, nilai rapotnya SK. Sanksi yang kelima, untuk menegakkan tata tertib sekolah, maka setiap siswa yang melanggar perlu dikenakan sanksi pembinaan yang bersifat edukatif atau mendidik. Sekolah pemberian nilai pada setiap pelanggaran disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Begini ya, setelah saya bacakan tata tertib siswa yang ada di sekolah kita, saya mohon untuk dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan. Jangan sampai kalian itu melanggar yang saya bacakan ini. Demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.